Shalom semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau ucapkan syukur kita kepada Tuhan, karena kita tahu Dia yang layak kita puji dan apa yang layak kita sembah. Kepadaku,
silakan hambanya akan membantu ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan tetap berdiri, kita akan memuji dan bersorak memuliakan Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Tanganku di sana.
Roh Kudus buat hadir di sini. Biar menjamah kita, memulihkan kita pada hari ini. Haleluya Yesus. Oh haleluya, haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang
Kami bersyukur Tuhan karena kami tahu Engkau akan berfirman kepada kami. Kami tahu Tuhan Roh Kudus-Mu akan berbicara, berbisik secara lembut, akan memberikan kepada kami pengertian yang baru, akan memberikan kepada kami semangat yang baru, dan Roh Kudus Engkau akan memberikan kepada kami kuasa untuk kami melakukan perintah-perintah-Mu, melakukan firman-Mu ya Bapa. Pagi ini ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Jikalau ada di antara kami yang saat ini ya Tuhan, tanpa disadari atau disadari menyimpan kesalahan yang membuat kami tidak dapat mendengar firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Hamba berdoa ya Tuhan, supaya Roh Kudus akan mengingatkan kami, akan menyadarkan kami, dan saat ini ya Allah, Engkau akan menguduskan kami sehingga kami semua di tempat ini seperti bejana yang haus, yang rindu akan firman-Mu ya Allah, yang akan dipenuhi karena Engkau rindu memenuhi kerinduan-kerinduan kami. Dan kami mau mulai dengan firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapak. Amin, amin, amin. Terima kasih. Kita dan teman-teman beri tepuk tangan untuk para hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani kita di awal. Pagi ini saya mau bicara atau saya mau share, mau membagikan tentang menabur saudara, tentang menabur dan menuai. Nah, saya senang kita di kantor saya itu ada, kita sedang menggalakkan satu gerakan saudara, gerakan yang kita meyakini bahwa dengan gerakan ini akan ada satu perubahan yang besar kepada personil-personil yang bekerja di tempat perusahaan kami. Dan kadang-kadang saya suka dengan kuis ya, saya suka sengaja beli sesuatu kalau bisa kuis terus dapat hadiah. Tapi pagi ini saya nggak akan kuis, hanya akan mengingatkan kita. Mungkin ada yang minggu lalu di ibadah 2 hadir ya, saya tidak hadir, jadi saya sengaja karena kemarin minggu lalu Pak Kennedy bilang akan bawakan firman Tuhan tentang apa di ibadah kedua. Jadi tadi pagi-pagi saya nggak bisa dengar ya, karena saya ibadah 1, tetapi tadi pagi-pagi karena saya lihat khotbahnya ibadah 2 yang minggu lalu, jadi saya sengaja dengerin firman Tuhan. Dikatakan ada 4 jenis atau 4 kriteria orang Kristen. Nah, saya nggak sebutin ya, tetapi kalau saudara lihat, orang Kristen yang bisa menabur itu orang Kristen yang mana? Yang kriteria keberapa saudara? Masih ingat nggak yang minggu lalu? Yang keempat, yang subur, yang bisa tumbuh, baru bisa menabur. Jadi saya sekarang bicara tentang orang Kristen yang keempat saudara. Orang Kristen yang bisa menabur, ya, yang bisa menabur. Mari kita akan mulai dengan ayat di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-8. Ayat di dalam Galatia pasal 6 ayat ke-8. Hari ini banyak sekali ayat-ayatnya. Jadi kalau saudara nggak bisa ikutin, boleh cepet-cepet dicatat ya. Kalau misalnya nanti nggak keburu nyatatnya, boleh minta sama Meme di belakang, atau boleh minta ke saya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebiasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi kalau kita menabur hal-hal daging kita, keinginan kita, kayak misalnya saya punya kebiasaan saudara, kebiasaan makannya, dan saya merasa bangga kalau saya bisa makan banyak gitu ya. Jadi waktu saya ingat waktu saya masih 20-an gitu, kalau kita ke Pangandaran, saya sama satu orang teman saya, itu kalau makan itu kita kayak apa banyak-banyak gitu. Nah, ada orang-orang yang membiasakan hal-hal tertentu di dalam kehidupannya secara daging, dan nanti dia akan, ya dikatakan di sini, ia akan menuai kebiasaan dari dagingnya. Sesuatu yang kita tabur secara daging akan menjadi satu kebiasaan, dan kalau kebiasaan itu jelek, kebiasaan itu akan membawa kepada kebinasaan. Tetapi firman Tuhan ini kita bilang, firman Tuhan mengatakan, baiklah kita menabur di dalam roh. Menabur di dalam roh karena kita akan menuai hidup yang kekal dalam roh itu. Apa maksudnya, Lis? Nanti kita akan lihat. Tetapi kita akan tahu bahwa roh ini yang kita sebut adalah Roh Kudus. Yang barusan kita baca, rohmu yang hidup, rohmu yang kudus. Roh Tuhan yang kudus, roh yang kekal, yang memberi kehidupan. Roh itu tidak memberi kematian, tidak membawa kebinasaan, tetapi roh ini
16 Januari kalau nggak salah, saya bicara tentang menabur saudara, menabur jasmani. Menabur jasmani mah sebenarnya mah nggak susah. Menabur jasmani kayak misalnya kita kasih persembahan, kita kasih kita menolong orang, kita kasih orang miskin, kita masakin orang, terus kita beri, kita perhatiin, itu menabur jasmani saudara. Tetapi hari ini saya bicara tentang menabur rohani. Karena menabur rohani ini, apa contohnya menabur rohani? Oh, harus khotbah kayak saya atau kayak Pak Philip tadi pagi atau kayak Pak Kennedy minggu lalu. Bukan itu saudara, bukan itu mungkin dibutuhkan keberanian, dibutuhkan. Enggak saudara, tetapi kita bisa menabur rohani. Dan hari ini salah satunya saya mau bicara tentang perkataan. Firman Tuhan bilang, kalau perbuatan kita, perkataan kita, semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita, lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu perkataan ini penting. Mari kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama, poin pertama adalah kekuatan perkataan. Seberapa kuat perkataan kita ini? Kita baca bersama-sama 18 ayat 21. Maaf, Amsal 18 ayat 21 beda banget ya. Ya, maaf, 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, apa kekuatan perkataan? Kekuatan perkataan adalah hidup dan mati. Hidup dan mati katanya bisa ditentukan oleh lidah, oleh perkataan. Ya, sekarang perkataan itu bukan cuma secara lisan, tetapi juga tulisan, betul? Ya, secara tulisan juga orang bisa ngebully orang dengan tulisan, tapi orang bisa memuji dengan tulisan. Sebab itu hidup dan mati dikuasai lidah. Apalagi perkataan menentukan hidup, bisa menentukan hidup dan mati. Yakobus pasal 3 ini satu bagian dari firman Tuhan yang bicara tentang lidah, tentang bagaimana perkataan, bagaimana orang perkataan itu. Saya akan baca ayat pasal 3 ini. Kita akan mulai dari ayat 2 aja. Ayat 2 ya, saya akan baca untuk kita semua ya. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Perhatikan, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi perhatikan ayat 2. Lidah kita itu bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Perkataan-perkataan yang keluar karena lidah kita bergerak, karena mulut kita mengeluarkan suara, itu mengendalikan seluruh tubuh kita. Saudara boleh baca selanjutnya. Tetapi kekuatan perkataan itu adalah mengendalikan tubuh kita, mengendalikan tubuh. Amsal 12 ayat 6. Amsal 12 ayat 6. Perkataan orang fasik menghadang darah, tapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Perhatikan, seperti tadi saya bilang, hidup dan mati. Pertumpahan darah bisa terjadi hanya karena perkataan. Tapi karena perkataan ada jiwa yang diselamatkan. Perhatikan betapa kuat kekuatan perkataan ini. Amsal 16 ayat 27 dan 28. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. 28. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Kita sudah melihat dalam kehidupan kita berapa banyak persahabatan, berapa banyak pernikahan bahkan diceraikan, dipisahkan karena perkataan. Jadi perkataan itu sangat kuat. Karena saudara, Yohanes pasal yang 12 nggak ada di catatan saya, tapi Yohanes 12 ayat 1 bilang apa saudara? Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. Yohanes pasal yang pertama ayat kedua dikatakan, ayat kedua sampai ayat yang keempat. Ayat yang pertama dulu ya. Ayat yang pertama dulu. Yohanes 1 ayat 1 sampai yang keempat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu perkataan saudara. Firman itu perkataan. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman di sini pakai huruf besar karena firman ini adalah perkataan Allah. Dan perkataan Allah itu, kalau perkataan manusia itu berbeda
saudara. Apalagi perkataan Tuhan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Diulang bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat yang keempat. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi saudara, perkataan yang begitu powerful. Kalau saudara ditanya, perkataan apa yang ingin keluar dari mulut kita? Apa perkataan yang mematikan atau perkataan yang menghidupkan? Omongan kita itu omongan yang destruktif atau yang konstruktif? Yang membangun atau yang menghancurkan? Mana yang kita pilih? Tentu saja kita pilih yang positif. Nah saudara, tapi tadi Yakobus bilang, kalau kita nggak pernah berbuat dosa dengan mulut kita tuh salah, nggak mungkin gitu. Karena nggak ada orang yang sempurna. Karena kesempurnaan, orang mau sempurna kalau dia bisa menjaga lidahnya. Kalau semua perkataannya itu nggak bersalah, nggak ada perkataannya kalau dia nggak pernah ngomong sesuatu yang membuat dia dosa atau nyakitin orang, dia sempurna saudara. Jadi kita tahu bahwa lidah kita atau perkataan kita, dan perkataan ini sekarang bukan cuma ngomong perkataan yang terdengar suaranya seperti saya sekarang. Tulisan-tulisan juga itu perkataan yang ditulis. Nah sekarang ini banyak banget ngebulinya. Wah, saya kalau baca yang ngebuli itu kadang-kadang saya suka bingung ya. Bingung kenapa orang bisa berpikir seperti itu. Kenapa orang begitu cenderung untuk ngebully orang, cenderung untuk ngomongnya yang atau nulisnya sesuatu yang jelek gitu ya. Nah saudara, semua nanti kita akan lihat di mana asal usulnya. Tetapi kita kalau suruh pilih, kalau kita tahu perkataan kita punya kekuatan. Perkataan kita punya kekuatan. Di kantor saya lagi ngajarin anak-anak di bawah saya. Dan kita sedang menyusun, karena saya sudah berpuluh tahun dan saya membangun karir saya di tempat saya bekerja ya. Posisi saya sekarang adalah posisi yang cukup tinggi. Nah karena posisi saya cukup tinggi, perkataan saya itu kuasanya atau kekuatannya itu lebih tinggi saudara. Kalau saya ngomong ini kayak begini itu bisa dikerjain, orang bisa ngikutin gitu ya. Nah saudara, kita boleh melihat di dalam firman Tuhan ya, ketika Ishak, saudara tahu Ishak, kenal Ishak, punya anak dua, Yakub sama Esau ya. Kita lihat ketika Ishak memberi blessing, memberi berkat kepada Yakub. Harusnya Esau, karena Esau paling tua. Anak yang paling tua itu punya privilege, punya keuntungan, punya satu kehormatan sebagai siapa di sini yang sulung-sulung. Saudara itu akan dapat tantangan lebih besar karena dari Tuhan sudah dikasih kesulungan ya. Jadi Ishak ketika memberi berkat kepada Yakub, itu berkatnya nyampe. Itu bakalan jadi. Makanya kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, waktu Esau tahu, dia datang ke Yakub, dia tanya sama bapaknya. Dia nangis dan dia bilang, "Bapak, apakah ada berkat lain yang bisa Bapak berikan kepada saya?" Kenapa? Karena dia tahu omongan orang tua ini, Ishak ini luar biasa. Kalau bapaknya bilang kamu akan jadi majikan, kamu akan jadi tuan tanah, kamu akan jadi kaya dia. Makanya Ishak dibilang, kalau baca itu kelihatan banget. Dan kita lihat, saudara, kalau saudara adalah ibu-ibu dan bapak-bapak, orang-orang tua, hati-hati dengan perkataan kita. Karena Tuhan berikan kuasa. Apalagi kalau kita anak-anak Tuhan. Apalagi kalau kita hidup bersama-sama dengan Tuhan dan bilang saya ikut Tuhan, saya diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, perkataan kita akan jadi taburan kita. Perkataan kita akan jadi benih yang ditabur. Dan saya bicara tentang perkataan yang ditabur kepada orang lain. Bulan-bulan depan kalau ada kesempatan saya bawa firman, saya akan bicara tentang perkataan kepada diri sendiri. Dan ini satu bagiannya yang kita bisa belajar sama-sama. Hari ini saya bicara tentang perkataan yang keluar dari mulut kita.
yang keluar dari mulut kita, dan biasanya untuk orang lain atau untuk termasuk kita, ke keluarga kita. Nah, bukan main kekuatan perkataan. Jadi kita baca Efesus 4 ayat 29. Apa yang firman Tuhan katakan mengenai ini? Efesus 4 ayat 29. Yuk kita baca sama-sama supaya kalau udah baca biasanya lebih ingatnya lebih lama. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi saudara, gimana perkataan yang seperti apa? Perkataan yang membangun, perkataan yang baik untuk membangun. Itu yang harus keluar dari mulut kita. Perkataan yang baik untuk membangun. Perkataan yang apa, saudara? Perkataan yang baik untuk membangun. Efesus 4 ayat 29. Bukan saya yang bilang, bukan saya yang menginstruksikan, bukan saya yang nyuruh saudara, firman Tuhan yang suruh saudara. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jangan ada satu perkataan yang kotor keluar dari mulut kita. Adik-adik, anak-anak yang masih remaja, yang masih pemuda-pemudi, saya tahu di luar sana kalau ngomong panggil temennya itu anjing, betul? Banyak kan? Anjing keluar, bangsatnya keluar, ya? Atau banyak banget perkataan-perkataan yang saya bilang sama anak saya, mama gak mau dengar. Saya bilang, mama gak mau dengar. Kenapa? Ini perkataannya, coba lihat. Saya mendengarnya itu saya risih, saudara. Karena jadi sudah biasa panggil temannya tuh jing. Entah namanya siapa, dikasih namanya bagus sama mama papahnya Alexander, siapa-siapa, tetap aja sama temannya dipanggilnya jing. Betul? Berapa banyak di sini ya? Saya tahu anak saya itu lagi sekolah itu dia nggak pakai namanya, saudara. Dia pakai semua dipanggilnya panggilan apa namanya ya? Panggilan lain gitu ya. Kayak misalnya kalau seperti saya misalnya pendek, misalnya saya dipanggilnya si pendek gitu ya. Atau si pesek gitu. Bukan nama sebenarnya, saudara. Memang betul yang dikatakan, oh itu main-main, tante ketawa-ketawa aja itu mah. Tapi lama-lama lupa namanya siapa. Jadi lupa namanya siapa. Oke? Nah, saudara-saudara sekalian, apalagi perkataan kotor. Perkataan kotor nggak ada di sini ya. Puji Tuhan. Kita harus mengeluarkan perkataan yang baik untuk membangun. Jadi bagaimana menabur dengan perkataan? Menaburlah dengan perkataan baik yang untuk membangun. Kenapa? Karena mari kita akan buka bersama-sama Roma 10 ayat 14 sampai 17. Membangun apa? Membangun iman, saudara. Membangun iman. Roma 10 ayat 14 bilang ini, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, membangun iman, perkataan kita ini bisa membangun iman. Betul? Setuju? Hari ini saya bawa firman-firman yang saya harapkan membangun iman saudara. Membangun iman, perkataan. Amsal 16 ayat 23 sampai 24. Perkataan yang baik untuk membangun, perkataan yang menimbulkan iman. Ucapkan perkataan-perkataan itu. Dan Amsal 16 ayat 23 bilang gini, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Ya, kita ini nanti saya kupas di poin yang berikutnya. Dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Saudara, ada orang yang minggu lalu Pak Kennedy ada kriteria pertama, kedua, ketiga ya. Kriteria pertama itu yang dengar juga nggak mau, keras banget, betul? Dengar juga nggak mau. Nah, jadi kalau kita lihat di tadi yang Amsal 16 ayat 23 dibilang, ayat 23 dulu dikatakan di sini menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Nanti kita lihat kenapa bibirnya lebih dapat meyakinkan. Kenapa perkataannya bisa meyakinkan orang? Karena hatinya bijak, mulutnya jadi berakal budi. Mulutnya sopan. Berakal budi itu berbudaya. Sopan, mulutnya sopan. Karena mulutnya sopan, dia akan bisa meyakinkan orang. Ayat 24.
meyakinkannya sehingga perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ya, saudara, kalau saudara sakit nomor satu biasanya suka pegel-pegel. Aduh, pegel-pegel udah mulai mau sakit, betul? Sebab itu perkataan yang menyenangkan, perkataan yang meyakinkan, perkataan kita, perkataan yang keluar dari orang yang bijak adalah manis bagi hati tapi obat bagi tulang. Perkataan kita bisa menyembuhkan. Perkataan kita bisa membangun, tadi bilang ya, membangun, perkataan baik yang membangun. Perkataan kita bisa menimbulkan iman. Iman itu pengharapan. Memberi pengharapan, iman kita memberikan pengharapan kepada orang. Perkataan kita memberikan menimbulkan iman yang memberi pengharapan kepada orang. Tetapi perkataan kita juga bisa manis buat hati kita dan jadi obat bagi tulang-tulang. Saudara, banyak orang sakit hati, saudara. Sakit hati. Seperti tulang-tulangnya tuh, kalau orang tulang-tulangnya sakit. Kalau orang tulangnya sakit, saudara kalau udah agak tua ya, saya udah agak tua sekarang. Jadi tangan saya itu ada waktu-waktu di mana tangan saya kalau diangkat gini tuh sakit banget. Ke belakang itu sakit banget tau, saudara, karena saya perempuan, saya harus naliin BH itu nggak bisa, saudara, sakit. Jadi kita gerak aja sakit, saudara, itu sengsara. Tapi kalau ada orang-orang yang sakit hati, itu sengsara hidupnya. Kadang-kadang karena sakit hati jadi kepahitan, otaknya negatif terus. Perkataan kita bisa jadi obat bagi tulang-tulang itu. Amin. Amin. Saudara tahu perkataan kita seperti itu, kuatnya seperti itu, powernya seperti itu. Gimana caranya, saudara? Oke, kita lihat bagian yang ketiga. Gimana kita bisa mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik itu, perkataan-perkataan yang jadi taburan buat kita. Yang pertama adalah kuasai sumbernya. Apa sumbernya menurut firman Tuhan? Sumbernya adalah pikiran kita dan hati kita. Jadi pikirannya seperti apa? Mari kita buka di dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Ini ayat ini suka dijadiin doa sama Ibu Lydia, Bu Pendeta Lydia. Kalau perhatikan, dan saya suka ayat ini. Mari kita suka sama-sama ayat ini. Kita baca ya. 1, 2, 3. Kami Ayo kita semangat sama Roh Kudus. Kita semangat sama firman Tuhan. Amin. Oke, 1, 2, 3. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara boleh pakai ayat yang kata-kata yang di bawah ini jadi doa yang terus-menerus saudara doakan ketika saudara harus mengendalikan pemikiran kita. Baca ayat ini, jadikan ayat ini doa kita kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pada Kristus. Ini ayatnya ya, catat saudara, hafalin. Yang kedua, Filipi 4 ayat 8. Ini juga ayat sering banget disebutin ya. 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, saya tertolong sekali oleh ayat ini. Ketika ayat ini menguasai hidup saya mulai setiap kali karena otak kita untuk sampai lidah kita keluar ya, sampai otot di lidah kita, suara keluar dari kita, suara kita itu ada semacam wire, semacam syaraf yang menghubungin antara itu dengan otak kita ya. Jadi otak kita yang nyuruh ngomong ini loh, ngomongin. Itu ada sepersekian detik. Tetapi saudara, kita tetap bisa stop itu. Kita bisa tetap stop itu. Ketika kita mau ngomong sesuatu yang salah, berpikir salah, kita bisa stop itu. Kita mau ngomong, kita bisa stop. Karena ada di medsos ya beberapa waktu dan mungkin sampai sekarang kadang-kadang suka keluar lagi. Kalau mau ngomong atau mau nulis katanya, tanya apakah itu berguna, apakah itu baik, apakah itu apa gitu ya, ada 3 pertanyaan. Nah saudara,
Ketika kita mau ngomong, kita tanya, apakah ini benar? Apakah ini mulia? Apakah ini adil kalau diomongin? Kalau ini dipikirin, belum sampai diomongin, dipikirin aja harus mikir, benar nggak ini? Nggak benar nggak usah dipikirin. Mulia nggak? Kalau nggak mulia nggak usah dipikirin. Adil nggak? Kalau nggak adil nggak usah dipikirin. Suci nggak? Kalau nggak suci nggak usah dipikirin. Kalau manis nggak? Kalau nggak manis nggak usah dipikirin. Sedap didengar nggak? Kalau nggak enak didengarnya nggak usah dipikirin. Disebut kebajikan nggak? Kalau nggak usah dipikirin. Patut dipuji nggak? Kalau nggak usah dipikirin. Karena hanya yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, dan yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu aja yang dipikirin. Jadi gimana caranya kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan yang menimbulkan iman dan harapan, perkataan yang bisa menyembuhkan. Bagaimana saudara? Kuasai pikiran kita. Taklukkan itu kepada Kristus. Yang kedua, latih pikiran kita, hanya yang benar, hanya yang mulia, hanya yang adil, hanya yang suci, hanya yang manis, hanya yang sedap didengar, hanya yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu aja yang dipikirin, yang lain kagak usah dipikirin. Oke, berikutnya. Yang kedua, bagaimana kita bisa menguasai perkataan kita sehingga perkataan kita perkataan yang baik dan membangun. Yang kedua adalah hidup menurut roh. Karena apa artinya hidup menurut roh? Tadi Galatia yang kita baca pertama ada bilang menabur di dalam roh. Roh itu adalah roh hidup. Roh itu adalah roh kekekalan. Hidup di dalam roh adalah ketika kita mendahulukan kekekalan dari yang tidak kekal. Semua yang sementara bukan nggak usah dipikirin, nggak apa-apa. Tapi lebih penting mana? Lebih penting mana jasmani sama rohani? Lebih penting mana yang sekarang, yang sementara sama yang kekal? Mana yang kita pentingin? Kalau kita masih mementingkan yang sementara, kita belum hidup di dalam roh. Kalau kita masih mementingkan yang jasmani lebih dari yang rohani, kita belum hidup di dalam roh. Kalau kita masih menuruti daging kita lebih dari mengendalikan diri kita belum belajar untuk hidup di dalam roh. Ketika kita belajar untuk hidup di dalam roh, kita akan belajar mengendalikan diri, termasuk mengendalikan perkataan kita, termasuk mengendalikan pemikiran kita. Mari kita baca bersama-sama di dalam Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Lihat, kalau kita hidup oleh roh, kita nggak akan gampang nurutin keinginan daging. Pengen tidur ya tidur, pengen main ya main, pengen makan ya makan. Enggak saudara, kita akan belajar untuk nahan itu. Kita akan tahu, oh saya makan nggak boleh banyak-banyak karena saya lagi sakit diabetes. Saya nggak boleh makan yang manis, saya tahan nggak makan manis. Dulu seneng banget makan namanya sirup, namanya Coca-Cola. Sekarang bener-bener tidak Coca-Cola. Dulu kalau kopi harus pakai gula, sekarang kopi hitam. Karena kita apa? Otak kita jalan saudara, bukan daging kita yang jalan. Otak kita jalan. Salah, nggak boleh. Ya, oke, terusin ayat 16 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Perhatikan, berlawanan saudara, enggak jalan bareng-bareng. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi jangan selalu nurutin kita punya kemauan, apalagi kalau itu kemauan daging. Itu enggak baik juga gitu. Ya saudara. Oke, terusin ayat 18. Karena akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, kalau kita sudah dipimpin oleh roh, kita tidak hidup di bawah daging. Ada hal-hal yang mujizat. Kenapa saya ngalamin mujizat? Ya, itu tandanya kita mulai hidup di dalam roh. Karena daging ini kan semuanya yang kalau kalau 1 tambah 1 2. Mujizat itu 1 tambah 1 bisa 100. Oke, terusin ya. Oke, 1 Korintus 2 ayat 4. Ini, hidup menurut roh, perkataan kita adalah perkataan firman. 1 Korintus 2 ayat 4. Baik perkataanku maupun pemberitaanku, ini Paulus bilang,
Tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Wah, kata-katanya hikmat, kayaknya meyakinkan. Bukan saudara, tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Jadi ketika kita ngomong, kita tahu roh Kristus yang ada di dalam kita yang menolong kita untuk berkata-kata, kata-kata yang membangun, kata-kata yang akan meyakinkan. Yang berikutnya, memenuhi hidup kita dengan firman. Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah, ayo kita sama-sama, ini harus baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Yang ketiga, poin yang ketiga. Yang pertama tadi kuasai sumbernya. Yang kedua, hiduplah menurut Tuhan. Yang ketiga, penuhi otak kita, mulut kita, hidup kita dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Mazmur 119 ayat 9 dan 2 dan 11. Mazmur 119 ayat 9. 1, 2, 3. Yuk sama-sama. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Gimana jaganya dengan firman? Ayat 11 kasih secretnya, kasih rahasianya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Janjimu itu firman Tuhan saudara, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kalau kita nggak mau berdosa, simpan janji Tuhan. Hafalin ayat, taruh di otak kita, taruh di hati kita, keluarkan dari mulut kita. Apakah itu berupa nyanyian, apakah itu berupa kesaksian, apakah itu berupa pengajaran, apakah itu berupa penghiburan, keluarkan. Latih ini saudara. Filipi 4 ayat 8 tadi sudah kita baca bersama-sama ya. Semua yang apa? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu yang ada di dalam pikiran kita. Kalau itu udah penuh, nggak ada tempat buat yang kotor-kotor, nggak ada tempat yang buat yang kejiji-jijian, nggak ada tempat buat ngomongin orang pakai kata-kata binatang-binatang. Nggak ada lagi saudara. Coba kalau bapak ibu, atau bukan bapak ibu ya, anak-anak biasanya yang muda. Tapi tante saya dipanggil jig sama mereka. Itu mereka. Yang penting nggak keluar dari mulut kita. Ya, oke. Kita yang terakhir. Penuh dengan ucapan syukur. Ada 4 ayat lagi. Ibrani 13 ayat 15. Yang terakhir, penuh dengan ucapan syukur. Hidup kita, mulut kita, pikiran kita penuh dengan ucapan syukur. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Perkatakan ucapan syukur setiap hari, setiap pagi, siang, sore, malam. Mazmur 19 ayat 15. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku. Ini Daud saudara. Raja Daud aja ngomong sama Tuhan kayak gini gitu. Dia yang bisa ngarang lagu, kita mah gak bisa ngarang lagu. Mungkin ada beberapa dari kita yang bisa ngarang lagu, yang bisa bikin puisi. Saya sih gak bisa. Saya bodoh soal itu. Tapi saudara-saudara sekalian, bayangkan seorang Daud yang musisi yang handal bilang, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Mazmur 66 ayat 17. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini lidahku aku menyanyikan pujian. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Kita boleh berseru sama Tuhan. Sesudahnya naikkan syukur, naikkan pujian buat Tuhan. Dan ayat yang terakhir, Mazmur 71 ayat 8, kita baca sama-sama. 71 ayat 8, 1, 2, 3. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Dan kita menyanyi lagu ini sedang. Lagu ini, ayat ini adalah lagu ini. Kita menyanyi. Puji Tuhan, saya berharap saudara bisa mendapatkan pengertian yang baru, mendapatkan semangat baru untuk menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Saya mau ulang poin pertama tadi saudara, bahwa perkataan-perkataan kita, tulisan dan tulisan itu sangat powerful, sangat berkuasa, punya kekuatan yang besar. Sebab itu nomor 2, hendaklah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita, yang ditulis sama kita adalah perkataan-perkataan yang membangun, perkataan baik untuk membangun, menimbulkan iman dan pengharapan, menjadi manis, kemanisan bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Bagaimana caranya? Yang pertama, kuasai sumbernya, yaitu pikiran dan hati kita. Yang kedua, hiduplah menurut roh. Jangan nurutin keinginan daging kita terus saja. Hidup di dalam roh, mementingkan roh lebih penting dari jasmani. Hal-hal rohani lebih penting dari jasmani. Hal-hal yang bersifat kekekalan, nanti sesudah kita mati bakalan gimana, itu lebih penting daripada sekarang lagi gimana atau bagaimana. Keluarkan roh, keluarkan buah roh pengendalian diri. Perkatakan firman di dalam roh dengan roh, sehingga kata-kata kita, bibir kita akan mengeluarkan kata-kata yang meyakinkan, karena roh yang ada di dalam kita menolong kita untuk berkata-kata. Yang ketiga adalah penuhi hidup kita, penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah penuhi dengan ucapan syukur. Haleluya. Kita menyanyi lagu ini dan saya tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji.
pujian ini bersama-sama dengan saudara. Tuhan menaruh kerinduan di dalam hati saya untuk bertanya kepada saudara. Pagi ini Roh Kudusnya ada di sini, dan Roh Kudus akan menolong saudara. Saya mau bertanya kepada mereka yang saat ini masih punya masalah dengan perkataan, masih punya masalah dengan mulut saudara. Mulut saudara sering mengatakan perkataan-perkataan kotor. Pemikiran-pemikiran saudara masih sering negatif. Masih banyak sekali yang kotor di dalam pikiran kita sehingga perkataan kita pun kotor. Perkataan kita pun tidak membangun. Perkataan kita merusak. Dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang saudara, sebelum saudara mengatakan perkataan ini keluar merusak orang lain, sebenarnya saudara merusak diri saudara sendiri. Karena saudara meyakini semua yang jelek, semua yang tidak benar, semua yang tidak suci, yang tidak mulia, yang tidak adil, yang tidak sedap didengar itu saudara. Pagi ini, kalau saudara rindu Tuhan menjamah, kalau saudara rindu Tuhan menolong saudara, Roh Kudusnya saat ini mau menolong saudara. Roh Kudusnya mau menjamah saudara. Saudara akan merasakan jamahan Roh Kudus dari atas kepala sampai ke ujung kaki saudara. Tapi saudara harus menyerahkan kendalinya kepada Tuhan. Saya hanya berdoa, hari ini mau berdoa hanya untuk orang-orang yang baru saja saya katakan, karena Roh Kudus menaruh kerinduan di dalam hati saya untuk mengatakan ini. Haleluya, haleluya. Kita menyanyi lagu ini sekali lagi saudara. Haleluya. Mulutku penuh dengan sesuatu yang saudara jangan ada yang bukan dengan tadi. Kalau saudara ada orang yang tadi saya katakan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biarkan dia menyembuhkan engkau. Biarkan dia menyucikan engkau. Biarkan dia menjamah engkau saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya.
kami sudah mendengarkan firman. Biarkan firman-Mu akan terus membersihkan pikiran-pikiran, memuduskannya, menyucikannya dengan darah. Begitu juga dengan perkataan-perkataan kami. Biarkan perkataan-perkataan ini dapat membangun dan memuliakan Kau. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Dan hari ini kami sudah mendengar. Kami akan memperhatikan firman-Mu, menjaga perkataan kami. Kami ingin memastikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kami, perkataan yang membangun, bukan menghancurkan. Perkataan-perkataan yang kudus, yang menyenangkan hati kita. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Ada beberapa pengumuman. Pertama, yang perlu diumumkan adalah karena gereja ini akan memperbaharui data jemaat, karena beberapa data yang kemarin yang karena Pak Beben itu yang memasukkan data-data ulang tahun di nomor telepon yang ada di WhatsApp, terkadang udah meninggal saja masih diucapin selamat ulang tahun. Tapi beliau nggak tahu gitu. Jadi kita perlu pembaharuan data. Dan hari ini akan dibagikan kepada saudara formulir data, isi selengkapnya. Mudah-mudahan kalau ada nomor teleponnya jangan berubah nomor teleponnya lagi. Gitu. Tanggal lahirnya mungkin kita akan coba tanggal lahir yang benar itu kalau nanti di grup WA itu kita coba kita budayakan untuk mengucapkan selamat ulang tahun, karena memang grup WA yang keluarga besar GSDA itu jarang kita gunakan, hanya sebagai informasi dari gereja, warta dan lain sebagainya. Tapi mungkin nanti suatu saat kita akan, kalau datanya sudah lengkap, nanti info tentang ulang tahun bisa kita ucapkan di grup bersama-sama. Yang kedua, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, pengumuman yang kedua sebelum kita tutup dan pulang, amplop baik itu persembahan dan persepuluhan itu dicetak yang baru dan agak tebal dan agak mahal gitu, sehingga Bapak dan Ibu jangan dilipat kalau amplopnya. Yang kedua, jangan dibawa pulang. Jadi seandainya pun Bapak Ibu tidak memasukkan persembahan saudara di dalam amplop persembahan, jangan dibawa pulang. Walaupun kosong, tetap masukkanlah ke kotak persembahan, ya. Jangan dibawa pulang. Apalagi amplop persepuluhan yang terkadang saudara bawa tapi tertinggal di rumah, gitu ya. Karena ingin mempersiapkan yang terbaik mungkin, gitu ya. Tapi karena mungkin faktor-faktor lain akhirnya tertinggal, lama-lama habis tuh amplop di tempat kita, nggak tahu kemana, gitu kan. Oleh sebab itu, baik amplop persembahan dan amplop persepuluhan, yang pertama jangan dilipat, yang kedua jangan dibawa pulang. Itu jadi saudara agak mahal satu amplop ini karena memang dibuat sangat bagus, gitu ya. Saya berharap saudara jangan isi dulu, karena kita mau, kapan kita mau pulang ya? Apa kita mau doa dulu atau isi dulu nih? Kayak yang ketiga, saudara-saudaraku, yang namanya sudah ada di dalam warta jemaat yang hari ini akan kita bersama-sama, yang singer dan song leader yang baru akan ada pertemuan yang pertama. Jadi kalau saudara ingin jadi singer memang harus dibuat
kayak training gitulah. Ada 6 kali atau 8 kali pertemuan, sehingga kita bisa satu visi, satu hati di dalam pelayanan. Itu saja yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu. Jadi habis ibadah kedua, Singer Song Leader yang baru yang ada nama-namanya di daftar di info Efrata, saudara bisa mengikuti. Ini hari pertama atau pertemuan yang pertama. Mari kita berdiri, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Jangan tuliskan nomor rekeningnya ya, karena nomor rekening saudara, karena kita memang tidak. Tapi kita cukup itu, kita akan pulang. Saudara dengarkan firman Tuhan hari ini, dan memang sangat relevan buat kita, baik menggunakan tangan kita di IG kita dan lain tempat-tempat yang media sosial kita jaga baik-baik ya. Mari kita berdoa bersama. Bapa, hari ini kami akan meninggalkan tempat ini. Firman-Mu sudah kami dengar, Firman-Mu sudah kami renungkan. Kami akan melakukannya dan terus melakukannya, dan kami sudah memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah pandemi varian yang baru tentang Omikron ini. Kami tahu tangan Tuhan terus melindungi kami. Malaikat-malaikatmu memagari kami. Darah-Mu menutup bungkus kami, sehingga sekalipun kami tetap melakukan aktivitas di luar rumah kami, bekerja, berusaha, berbisnis, dan melakukan aktivitas-aktivitas lain, kami tahu tangan-Mu menyertai kami. Beri kami terus kekuatan, beri kami terus iman yang bertumbuh. Biarkan hati kami terus hati yang subur setiap firman yang kami dengar. Biarkan hati kami hati yang siap, sehingga benih-benih firman Tuhan itu bertumbuh. Benih-benih firman itu terus berbuah, sehingga buah-buah itu dapat dirasakan dunia yang semakin hari gelap, bengkok hatinya ini. Tuhan, kami serahkan hidup kami, masa depan kami, kami serahkan juga rumah tangga kami, pernikahan kami, studi kami, anak-anak kami, kerjaan, usaha, dan bisnis kami, kesehatan kami, tubuh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Engkau akan memberkati kami. Sepanjang minggu ini yang Kau sediakan pasti yang terbaik buat kami. Terpujilah Engkau Bapa. Arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu. Saudara-saudaraku, Engkau sudah memuji, menyembah Tuhan. Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi hidupmu hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara, jaga kesehatan.